Yeom yang berada di luar pun merasa heran dengan belut yang sudah berceceran di luar truk, yang ternyata Kang Su sudah berhasil mendapat barang haram tersebut sebagai bukti. Namun tiba-tiba Yeom muncul sehingga mereka berdua juga baku hantam. Namun kali ini Kang Su lah yang menang. Di sebuah terowongan, Sang Jae menginterogasi Yeom dengan posisi terbalik yang sesekali juga menghantam tenggorokan Yeom. Karena tidak tahan dengan situasi tersebut, Yeom pun menyerahkan memori penyimpanan video perekam skandal di Hotel Laura Hill dahulu. 영상 어딨어? 빨리 말해! Kang Su dan Sang Jae pun berhasil mendapatkan rekaman juga menangkap Yeom. Mereka hanya menunggu Sojin untuk merekam aksi bejat si Chohun di dalam sebuah kapal pesiar beserta kawan-kawannya. Setelah mendapatkan bukti, Sojun pun menginformasikannya kepada Kang Su dan Sang Jae. Agar Sojin bisa cepat keluar dari pesta tersebut, Kang Su pun menyuruh Changra untuk melaporkan pesta itu ke kejaksaan. Namun sayangnya, jaksa yang menerima laporan tersebut adalah anak buah Jaksa Gu, sehingga Jaksa Gu langsung menetralisir seluruh aspek seperti melarang polisi air untuk datang ke lokasi. Jaksa Gu juga segera menelepon Chohun agar keluar dari sana karena ada pengkhianat di dalam kapal. Chohun curiga dengan Sujin, namun dia tidak punya bukti. 이거 지금 누가 작업치고 있는 것 같으니까 나오세요. 빨리 위치까지 정확하게 알고 있으니까 빨리 나오라고. Sedangkan Sang Jae langsung menyerahkan Yeom ke kantor polisi. Namun satu rekannya berkhianat juga bersekongkol dengan si Jaksa Gu. Si pengkhianat ini juga memberitahukan kalau Kang Su masih hidup bekerja sama dengan Sojin Sang Jae yang terlihat dari CCTV. Jaksa Gu pun sadar kalau Sojin lah yang menjebak si Chohun dan segera memberitahukannya kepada Chohun. 엄수진도 이강수와 한 오라일에 있었던 그 영화 배우 있지 않습니까? Di jalan, Sojin pun video call dengan Kang Su juga Sang Jae. Di sini Sang Jae meminta maaf atas kejadian dahulu. Sang Jae juga berjanji akan menghapuskan laporannya tentang Sujin yang seorang pecandu. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Chohun yang mengetahui kebenarannya langsung mengirim seorang untuk menghadang mobil Changra sehingga Sojin dan Changra wasted di tempat. Barang bukti juga diambil oleh anak buah Jaksa Gu. Kang Su dan Sang Jae pun langsung meluncur ke TKP yang terlihat mobil Changra sudah terbakar. Kang Su langsung putus asa dan merasa semuanya ini sia-sia karena satu-satunya rencana mereka sudah gatal alias gagal total. Kang Su juga berencana melarikan diri dari Korea. Namun si Sang Jae menguatkan hati Kang Su dan berkata kalau kita harus membalaskan dendam si Sujin dan Changra, katanya. 본인이 원하는 대로 세워서. Keesokan harinya Kang Su menemui si K6 dan memberi narkoba seberat 25 kg dan meminta agar barang tersebut diubah menjadi uang cash dan menyediakan satu kapal untuk pelarian Kang Su ke Tiongkok. 키로당 한 장씩, 달러로 25개, 중국 가는 배 하나만 띄워줘. Sedangkan Jaksa Gu mendatangi bekas tempat tinggal Kang Su untuk mencari video sebelumnya. Yang bersama dengan itu, Jaksa Gu menerima panggilan dari K6 dan membocorkan lokasi Kang Su dengan imbalan pelabuhan Incheon yang kini dimiliki Yeom dikembalikan kepadanya. Jaksa Gu, K6 pun berkata kalau Kang Su dan Sang Jae menemui Park Hyung Sok untuk memberi bukti rekaman skandal si Chohun di Hotel Laura Hill tahun lalu. 님 좀 도와드리고 제가 눈도장 좀 찍으려고. 나한테 뭔가 원하는 게 있는 것처럼 들리는. 잘 아시지 그게. Kembali ke Sang Jae yang ingin bertemu dengan Park Hyung Sok, namun pengawal menghalanginya. Sang Jae terus memanggil, namun suaranya tertutupi oleh keributan hadirin yang lain. Bahkan juga anak buah Jaksa Gu sudah berdatangan dan langsung menangkap Sang Jae. Jaksa Gu juga berhasil mengambil file video tersebut. Oleh karena itu, Sang Jae pun ditahan sementara di kantor jaksa, sedangkan Kang Su dengan salinan video sudah pergi entah kemana. 장수 어디 있어요? 자 찢어졌죠. 우리도 끝. Jaksa Gu yang sudah mendapatkan video bukti tersebut pun menyuruh seorang jurnalis muda untuk menaikkannya ke berita, sehingga skandal itu merusak nama baik ayahnya. Bahkan pengacara Chohun pun marah kepada Jaksa Gu. Namun Jaksa Gu berkata cukup akukan saja kepada pers kalau Chohun menyerahkan diri, katanya. Sehingga di berita terkabar kalau yang menangani kasus itu adalah Jaksa Gu. Kang Su yang mendengarnya dari tempat lain pun merasa geram. 사건을 반부패 3부,
구검사야. 구관이답다. Di ruang interogasi, Jak Sagu memberi tawaran kepada Sang Jae, yang mana asal Sang Jae bersedia memberitahukan lokasi Kang Su, maka nama baik Sang Jae akan dipulihkan. Juga bisa aktif kembali menjadi polisi dengan pangkat atau jabatan yang lebih baik. Namun Sang Jae adalah polisi yang berintegritas dan itu disadari oleh Jak Sagu. Sehingga Jak Sagu pun mengintimidasi Sang Jae dengan membawa anak istrinya ke tempat tersebut. Dan ya, sejujur-jujurnya manusia, kalau berhubungan dengan keluarga atau orang yang kita sayang, pasti ada pengecualian. Begitu juga dengan Sang Jae, yang pada akhirnya mau tidak mau harus menuruti kemauan Jak Sagu, yakni memberi koordinat tempat si Kang Su saat ini. Sembari menulis, Sang Jae juga meminta rokok dan korek api Jak Sagu. 나랑만 비슷다. 아이고. 이상한데. 이거 팩스는 Setelah itu, Jak Sagu pun menyerahkan titik koordinat tersebut pada Seom agar Yeom menghabisi si Kang Su dengan brutal. 여기에서 이강수를 찾아 데리고. Sedangkan Cho Hun diperintahkan untuk memberikan urinnya untuk dites. Namun semua sudah dimanipulasi oleh Jak Sagu dan itu sangat mengwaukan. Saya sangat kagum ya dan terkesima dengan kecerdasan Jak Sagu ini, guys. Semuanya itu matang loh direncanakan gitu. Kayak dia melaporkan si Cho Hun ini dia melaporkan skandalnya gitu ya kan. Baru ya udah kau katakan saja kalau Cho Hun ini sudah menyerahkan diri gitu kan. Baru setelah itu dicek lah, apa hanya dicek lah urinnya. Tapi urinnya kan sudah dimanipulasi. Artinya kalau dinaikkan beritanya, oh dia negatif narkoba, gitulah kira-kira, guys. Keren sih dia, keren. Lanjut. 스릴 있네. Setelah itu, Cho Hun pun mengucapkan terima kasih kepada Jak Sagu. Jak Sagu juga berkata kalau urin tersebut pasti negatif karena urin tersebut punya kawan SD-nya. Jak Sagu juga memberi Cho Hun rokok sekalian menyalakannya. Cho Hun juga berkata kalau dia sudah lama menjadi seorang pecandu, bahkan dari SMP. Cho Hun juga sempat mengungkit jurnalis muda bernama Song yang sempat menyinggungnya, juga jurnalis yang membongkar atau yang menyebarkan fotonya. Namun Jak Sagu berkata kalau Song akan dipenjara dengan tuduhan kekerasan seksual. Nah, kan mengerikan sekali. Padahal dia yang menyuruh si Song ini, dia juga yang memfitnah, dia yang memenjarakan gitu. 형 그거 누구 거예요? Sedangkan Yeom yang baru sampai di lokasi Kang Su dan saat anak buah Yeom hendak membuka mobil Kang Su, tiba-tiba 이거 찾으라고. ya, anak buah si Yeom langsung wasted ditikam anak buah si K6. Jreng. Ternyata ini semua adalah jebakan dari Kang Su, Sang Jae dan K6. Tanpa basi-basi, K6 langsung mewastedkan si Yeom saat itu juga. Lah, kok begini? Si Kang Su di mana? Dia, di mana ya? Lah, aku datar sekali, guys. Kembali ke kantor Jak Sagu. Beberapa saat kemudian, para kaum elit negara pendukung ayah Cho Hun pun berdatangan dan berkumpul di ruangan Jak Sagu. Sembari bercengkrama dan makan, mereka pun menyalakan TV untuk menonton debat calon presiden. Namun yang muncul malah percakapan si Cho Hun dan Jak Sagu, juga para petinggi-petinggi yang lain. Sehingga media Korea langsung banjir dengan berbagai jenis meme dan komentar-komentar aneh dari netizen. Dan jreng, ternyata yang merekam adalah Kang Su dari gedung lain. Di live streaming tersebut, Kang Su berhasil membongkar seluruh skandal-skandal para elit negara ini. Dengan panik, orang-orang pun berhamburan keluar dari ruangan Jak Sagu. Dan tertinggallah Jak Sagu seorang. Dia terdiam sejenak dan menyadari kalau ini semua adalah perbuatan Kang Su. Namun dia merasa heran, dari jarak jauh kok suara boleh tembus, pikirnya. Sehingga dengan marah, Jak Sagu pun mencari alat atau mikrofon di ruangan tersebut. Yang saat Jak Sagu membuang jasnya, barulah dia tahu kalau asal suaranya adalah jeder. Ternyata mikrofon itu berasal dari sebuah korek yang sudah dimodifikasi oleh Kang Su. Rencana yang luar biasa ini ternyata berasal dari pemikiran si Kang Su dan Sang Jae. Ternyata penangkapan Sang Jae saat mendatangi partai Park Hyung Sok memang disengaja, dan saat di ruangan Jak Sagu, Sang Jae sempat meminta rokok dan korek Jak Sagu. Ya, di sini dengan cepat Sang Jae menukar korek Jak Sagu dengan korek yang sudah dimodifikasi tersebut. Yang kalau dihidupkan, mic pada korek langsung terhubung ke kameranya si Kang Su. Sehingga semua skandal Jak Sagu dan Cho Hun pun terbongkar melalui live streaming tersebut.
Jak Sagu pun teringat kalau dulu korek itu adalah lambang kehangatan antara dia dan Kang Su. Namun kali ini korek itu menjadi alat yang menghancurkan hidupnya. Jak Sagu pun langsung berlari ke tempat si Kang Su berada. 야 이거 커플이냐? Sesampainya di hadapan Kang Su, mereka berdua pun langsung baku hantam. Kang Su juga membanting si Jak Sagu sampai encok. Sedangkan ayah Cho Hun pastinya kalah dalam pemilihan, juga dipermalukan masyarakat sekitar. Sedangkan Cho Hun masih mengonsumsi barang haram tersebut bersama seorang wanita yang saat si Sang Jae datang ingin menangkapnya, tiba-tiba Cho Hun terjun bebas dan wasted seketika. 범인이니까. Jak Sagu juga ditangkap oleh kejaksaan, sedangkan Kang Su kembali menjadi informan, namun kali ini dengan Sang Jae. Misi si Kang Su adalah untuk menangkap Kak Nam dan komplotannya. Di sini Kang Su sempat berkhianat dari Sang Jae karena uang yang diberikan oleh Kak Nam cukup menggiurkan. Namun Sang Jae yang sadar kalau Kang Su mengkhianati mereka langsung turun tangan dan berhasil menangkap semua gembong tersebut. Bahkan Kang Su yang mencoba melarikan diri berhasil ditangkap si Zhang Zai. Namun kali ini dalam situasi berteman. Film pun diakhiri dengan ending kamera yang bertujuan untuk merekam pesta jinah yang akan dilakukan oleh... Gimana guys? Seru guys? Keren sih guys ya. Menurut saya sih filmnya ini keren. Ada beberapa kekurangannya kayak terlalu terburu-buru menurut saya. Namun plot twistnya bagi saya pribadi keren sih guys. Karena kan ini mencerminkan bagaimana politik berjalan gitu guys ya. Dan pertarungannya pun itu tidak fisik lah, tapi kepintaran masing-masing. Jak Sagu dengan kepicikannya, si Kang Su dengan trik dan kecerdasannya begitu-begitulah. Bye bye guys, jangan lupa cuci tangan setelah menonton film ini.